Sebagai hewan darat dengan tubuh yang paling tinggi, jerapah punya banyak kelebihan jika dibandingkan dengan hewan lain di sekitarnya. Mereka bisa memakan buah-buahan serta dedaunan muda yang ada di atas pohon tinggi, sementara hewan lain hanya bisa menjangkau daun di pepohonan pendek, atau bahkan hanya memakan rumput saja. Dengan tubuhnya yang menjulang tinggi, mereka punya kesempatan lebih baik untuk mendapat makanan yang lebih segar dan lebih bergizi. Ketika ada pemangsa yang coba mendekat, jerapah bisa langsung mendeteksinya dan mempersiapkan diri untuk menjauh serta menyelamatkan diri. Sementara hewan lain biasanya terlambat menyadari kehadiran pemangsa karena pandangan mereka yang terbatas dan terhalangi semak belukar yang ada di sekitarnya. Jerapah sendiri terbilang aman dari ancaman hewan lain yang berukuran pendek dan tidak bisa melompat tinggi. Kakinya saja bisa mencapai tinggi hingga 2 meter. Artinya, jika hewan seperti zebra coba menyerangnya, maka serangan itu tidak akan berdampak bagi jerapah. Pasalnya tendangan kungfu dari zebra paling maksimal hanya mengenai bagian kaki bawah jerapah. Dan rasanya agak sulit untuk menjatuhkan jerapah hanya dengan tendangan seperti itu. Dengan tubuh tinggi, mereka juga punya kestabilan tubuh yang sempurna. Pergerakannya anggun dan lumayan cepat. Ketika berlari, kecepatan jerapah bisa mencapai 60 km per jam. Itu adalah kecepatan luar biasa bagi hewan dengan tubuh yang tinggi. Dengan kecepatannya itu, jerapah bisa menang jika harus balapan lari dengan beberapa jenis pemangsa di sekitarnya. Jadi, seberapa mengerikannya jerapah? Jerapah adalah hewan yang sangat unik. Kerabat satu-satunya dari okapi ini hanya ditemukan di benua Afrika. Persebaran habitatnya juga tidak terlalu luas. Mereka adalah satu spesies tunggal, tapi terbagi jadi 9 subspesies yang punya beberapa perbedaan, entah dari motif, ukuran, maupun kehidupannya. Subspesies jerapah yang diakui adalah jerapah Kordovan, jerapah Nubia, jerapah Rothschild, jerapah Afrika Barat, jerapah Batik, jerapah Angola, jerapah Afrika Selatan, jerapah Maasai, dan jerapah Thornycroft. Selain motifnya yang memang menarik, jerapah juga punya penampilan yang spesial. Mulai dari kepalanya, jerapah punya mata besar dan pandangan yang lumayan tajam. Telinganya lebar dengan indera pendengaran yang baik. Lidahnya panjang, berwarna hitam. Giginya besar dan kuat. Tanduknya 2 dengan ukuran pendek dan tumpul, tapi keras. Struktur tengkoraknya kuat sebagai adaptasi pertahanannya. Bagian leher adalah daya tarik berikutnya, seperti halnya unta atau guanako. Jerapah punya leher panjang, bahkan jadi yang paling panjang jika dibandingkan hewan lainnya. Mungkin hanya kalah jika dibandingkan dengan dinosaurus berleher panjang. Panjang leher jerapah sekitar 2 meter. Uniknya, leher jerapah yang panjang itu terbangun dengan kerangka tulang yang kuat, tapi tidak kaku. Jerapah bisa menggerakkan lehernya dengan mudah, tanpa harus khawatir jika lehernya patah karena ukuran yang panjang. Tubuh utamanya berada di posisi tengah, seakan terlindungi karena adanya kepala yang ditopang leher dan kaki yang panjang. Tubuhnya kuat dengan struktur miring ke belakang, agak mirip seperti perosotan. Kakinya yang panjang dan kuat dilengkapi dengan bantalan kaki yang mirip sepatu. Alas kakinya keras dan melindunginya dari duri dan batu kerikil di tanah. Sepatu alam itu juga bisa digunakan sebagai senjata yang berbahaya bagi lawannya. Lalu kita bahas senjata alami jerapah. Ketika kerbau punya tanduk melengkung dengan serudukannya, badak punya jula tajam dengan serudukannya, gajah punya gading panjang dan belalai serbaguna, kuda nil punya gigi panjang dengan gigitan yang kuat, jerapah punya beberapa senjata alami yang tidak kalah berbahaya. Penggunaannya juga menyesuaikan kebutuhan mereka. Tanduk mereka yang unik digunakan sebagai palu penghantam ketika bertarung. Senjata alami itu hanya digunakan ketika jerapah bertarung dengan jenisnya sendiri. Jerapah tidak memakai tanduknya untuk menghadapi hewan lain. Mungkin itu adalah senjata spesial, atau mungkin mereka memang tidak bisa memaksimalkan senjatanya ketika melawan hewan lain dengan tubuh yang lebih rendah darinya. Jerapah memadukan kerasnya tanduk dan kepalanya dengan leher panjang yang lentur tapi kokoh. Mereka mengayunkan kepalanya dengan keras, tujuannya untuk menghantam lawannya di bagian kaki, bagian perut, leher, atau bahkan kepalanya. Dengan hantaman itu, lawannya bisa saja langsung terjatuh dan akhirnya kalah. Tentu jika serangannya tepat mengenai sasaran. Pertarungan jerapah merupakan salah satu pertarungan yang paling unik. Biasanya dilakukan oleh 2 bejantan ketika memperebutkan betina atau posisi sebagai yang paling dominan. Sementara ketika melawan musuh lainnya, jerapah tidak menggunakan serangan leher. Mereka lebih mengandalkan kakinya. Tendangan serta injakan kaki jerapah merupakan serangan yang mengerikan. Ada banyak hewan yang sudah merasakan betapa berbahayanya serangan itu.
entah badak yang terpaksa kabur karena sepakan kaki jerapah, atau bahkan singa yang terbang karena tubrukan kaki jerapah. Bahkan ada kalanya jerapah membunuh singa dengan injakan kakinya. Bayangin aja sih, diinjak berkali-kali sama hewan dengan berat mencapai 1 ton, dan kaki yang keras dan kuat. Sayangnya serangan jerapah tidak terkendali. Beberapa kali serangan mereka bahkan menyebabkan bayinya mati. Ketika coba melindungi bayinya, jerapah melakukan serangan kaki yang secara tidak sengaja malah mengenai bayinya. Alhasil, bukannya mengusir para pemangsa, jerapah malah membunuh anaknya sendiri. Jerapah punya modal besar untuk bersaing di alam liar. Mereka sudah punya tubuh yang paling tinggi, dan setidaknya mereka bisa terhindar dari serangan hewan lain di bawahnya. Tapi untuk menghadapi hewan besar seperti gajah, jerapah biasanya tahu diri dan memilih menyingkir. Gajah bisa saja mencukalkan jerapah dengan mudah. Yang jelas, gajah punya tubuh yang lebih besar, lebih berat, dan serangannya lebih bertenaga. Begitu pula ketika jerapah menghadapi para pemangsa yang bisa melompat. Misalnya para singa, yang merupakan pemangsa utama jerapah. Ketika pemangsa lain seperti hyena, anjing liar, cheetah, macan tutul, dan bahkan buaya tidak mampu menjatuhkan jerapah dalam kondisi terbaiknya, singa mampu melakukannya. Singa bisa melakukan lompatan dan menyerang leher jerapah. Singa juga punya cakaran dan gigitan yang bisa melukai jerapah. Apalagi, singa punya pasukan yang banyak. Mereka bisa memojokkan jerapah yang biasanya hidup soliter. Ada banyak sekali perburuan singa terhadap jerapah. Biasanya singa akan mengepung dan membebani jerapah. Singa menahan mangsanya supaya tidak bisa melarikan diri. Sementara yang lain coba menjatuhkan jerapah dengan tubrukannya. Jerapah sendiri tidak akan berdiam diri ketika ada pemangsa yang coba menyerangnya. Jerapah akan coba mengusir dengan tendangan. Pertahanan jerapah lumayan kuat. Beberapa kali singa harus mengaku kalah ketika coba memburu jerapah. Bahkan beberapa singa mengalami luka parah karena serangan balik dari jerapah. Tendangan jerapah bisa meninggalkan luka fatal dan bahkan kematian. Kelemahan jerapah adalah ketika mereka tidak dalam posisi berdiri. Jerapah punya kaki panjang. Ketika tidak dalam kondisi berdiri, jerapah butuh waktu dan tenaga ekstra untuk sekedar berdiri. Kasusnya agak mirip seperti rahang buaya. Meski punya gigitan yang kuat, tapi buaya butuh tenaga lebih ketika membuka rahangnya. Jerapah juga sama. Mereka akan kesulitan berdiri ketika dalam posisi duduk atau bahkan rebahan. Beberapa kali, jerapah tidak berdaya ketika diserang dalam kondisi tidak berdiri. Mereka jadi sangat lemah. Bahkan beberapa kali, jerapah jadi mangsa bagi para pemangsanya ketika mereka dalam kondisi duduk. Pemangsanya tahu bahwa itu adalah posisi terlemah jerapah. Mereka buru-buru melakukan gigitan pada lehernya sebelum jerapah bangkit pada posisi terbaiknya. Jerapah, sosok tinggi besar yang mengagumkan. Mereka adalah hewan yang luar biasa. Tubuhnya sudah beradaptasi dengan kondisi di sekitarnya. Jerapah berbahaya, kita harus mengakuinya. Mereka cepat dan serangannya bisa menyebabkan luka fatal dan bahkan kematian. Bukan hanya bagi hewan lain di sekitarnya, tapi bahkan bagi manusia yang terpaksa bermasalah dengan jerapah. Jika dibandingkan dengan kerbau, gajah, badak, kuda nil, zebra, dan beberapa jenis antelop, mungkin saja jerapah ada di posisi tengah, di bawah badak dan gajah. Tapi lebih baik dari zebra ataupun antelop. Mereka berbahaya, bahkan bisa jadi sangat berbahaya.